Kalau sekolah dulu apa? Cara ngajarnya pakai teknik apa? P depannya. Ayo, kalau bisa 50.000 nih. Belakangnya I. Bukan. Cara belajar anak sekolah. Ayo. P. Pernah dengar? Pedagogi. Ini cara belajar anak-anak. Kalau orang dewasa bukan pakai teknik ini. Pakainya A depannya, belakangnya I. Apa? Andragogi. Nah, apa bedanya ini? Apa beda pedagogi? Kalau pedagogi, kita, jadi ini otak orang nih ya, kepala orang ya, mengisi hal baru. New. Baru, jejelin aja. Makanya anak sekolah kan jarang protes. Kamu aja fisika, kimia, apalagi masih ingat dulu. Zaman-zaman sekolah. Ini IPA IPS. Apa aja dijejelin tuh. Akuntansi, sejarah, sampai ke liar ya. Apa aja sih ini? Tapi kan kita nggak bisa ngapain, mau nggak ngerti. Aja gitu kan. Gitu. Itu orang anak ini, makanya kalau kita ngadu ya antara trainer dengan guru aja ya, jagoan mana? Jagoan trainer. Karena guru mah cuma jejelin aja semua ilmu, masuk aja pokoknya. Hari ini belajar sejarah ya, jejelin. Kepala anaknya pusing kan, berasap gitu kan, saking pusingnya kan. Nah ini, tapi kalau andragogi apa? Nah, 50.000 bagus nih. Ya. Andragogi masalahnya kepalanya sudah ada isinya. Kalau ini masih kosong, ini ada isinya. Kalau ada isinya, terus kita isi misalnya ilmu baru nih, tentang apa? Cetrok. Akan muncul, ini ada ilmunya nih. Akan muncul apa? Udah ada isinya, dimasukin. Muncul yang namanya konflik. Masa sih gitu caranya sih? Benar gitu Pak? Nah, jadi dia akan mengkonfrontasi ke kita. Kebayang nggak kalau kita nggak belajar? Sama yang senior, habis kita. Mana nggak begitu caranya? Menurut saya, ibu sering gitu ya? Ngeyel lagi. Karena apa? Karena prinsipnya begini, ada isinya ini. Ya, susah mana? Ini atau ini? Susah ini. Akan banyak berkonfrontasi, akan banyak pertanyaan, akan banyak apa tuh namanya orang kalau ini verifikasi, klarifikasi. Banyak di sini nih hal-hal seperti ini. Nah ini yang terjadi. Makanya ilmu andragogi dengan pedagogi itu beda. Andragogi itu disebut sebagai adult learning. Pembelajaran orang dewasa. Gitu. Karena saya pernah juga ya, dulu kan saya kadang-kadang kalau saya provider kan ya, kadang-kadang ada yang pengen belajar ini. Lalu saya undang dosen, Pak bisa ngajarnya nggak? Bisa. Dulu awalnya sebelum saya pengalaman ya, ini dosen hebat nih kata orang-orang. Saya undanglah untuk ngajar. Apa yang terjadi? Protes pesertanya, Pak, wah ini mah teori, kita tambah nggak ngerti. Karena dia ngajarnya pakai gaya pedagogi. Gitu kan ya? Jadi saya mulai belajar, kalau dosen walaupun pinter, disuruh training jeblok. Belum tentu bisa. Ini teman-teman lebih jago dari dosen sebenarnya. Walaupun ilmu mereka lebih banyak. Tapi kita gak usah takut, karena kita sebagai trainer itu bukan ngadu ilmu, tapi ngadu metode. Gitu. Nanti jelasin ya, step by step ya. Jadi teman-teman kalau yang tadi ngadepin sama yang senior, walaupun jago, dia lebih ini, tenang. Metode saya nguasai. Dia ngerti ilmu, tapi metodenya kan saya. Nah, gitu ya. Gitu kira-kira. Nah ini. Jadi yang kedua kita pembelajaran orang dewasa. Makanya banyak tadi kan. Ngeyel lah. Makanya di akhir sesi nanti di hari ketiga ya. Ada kurang lebih 18 tipe peserta. Ya. Dari mulai yang pendiam, diem aja kan ya. Diajak ngomong, iya Pak, enggak Pak, segala macam. Suruh maju nggak mau, ada yang ngeyel, ada yang sok nasehatin, ada yang sok cari aman, wah segala macam tuh kita ajarin semua. Karena someday, ya mungkin kalau di dalam internal ya, karena mereka masih junior, iya Pak,
Tapi kalau nanti teman-teman bergerak lebih luas ya, mentraining para manajer misalnya, atau mentraining orang dari cabang lain yang nggak kenal, bisa jadi hajar habis tuh. Sales misalnya di cabang apa, betul nggak? Siapa nih trainer masih muda nih, gue sikat gitu. Makanya diajarin juga tipe-tipe, mengatasi tipe-tipe orang ini bagaimana. Gitu ya. Oke. Lalu mengembangkan keterampilan sebagai seorang trainer yang baik dengan modeling dan praktek. Gitu kan ya. Makanya nanti kita akan banyak role play ya, teman-teman suruh maju ke depan. Karena gini, saya dulu waktu pertama belajar training itu sekitar tahun 2004. Itu pertama kali saya seneng dan mulai ingin berkarir, wah saya harus jadi trainer. Itu ceritanya itu 2004. Dulu mah kerja seperti biasa di pabrik gitu ya, kerja dan sebagainya. Dulu idola saya itu Tung Desem, bener. Masa nggak tahu nih para trainer harusnya update nih, para trainer dunia siapa nih? Renat Kasali tahu? Oh nggak tahu juga, waduh. Itu bisa ditiru tuh ya gaya-gaya mereka. Kenapa? Saya ngerasa bahwa modeling itu perlu. Jadi teman-teman nggak bisa sekedar, oh saya belajar ini ya sudah saya ikutin gaya saya, nggak bisa. Saya mau modeling beliau itu 1 tahun. Ya, pernah membuat event dengan dia, pernah sering baca ini ya video-videonya ya. Oh caranya gini. Walaupun setahun kemudian saya mulai ngerasa bahwa dia orang ekstrovert, saya orang introvert. Kan nggak nyambung tuh ya. Dia mau, wah saya nggak boleh, aduh gaya saya nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi saya mulai belajar punya pola sendiri, tapi modeling saya tetap dulu saya ambil dari gaya dia. Gitu ya. Renat Kasali, Tung Desem Waringin, James Gui. Mana? Tahu ya, yang tahu malah mbaknya. Harus belajar tuh. James Gui itu bagus, sistematis cara ngajarnya. Saya niru dia juga beberapa sistem ya. Terutama kalau dia pakai model storytelling. Kalau menjelaskan sesuatu yang simple, dari yang sulit jadi simple itu James Gui. Kalau Tung Desem itu energinya. Energinya kuat. Terus jelasin kalau soal keuangan tuh rumit tapi enak dengerinnya. Ya, kalau Renat Kasali itu lebih ke sesuatu yang insight-insight baru gitu ya. Jadi, nah semua itu harus di modeling. Nggak bisa enggak. Kalau kita mau sedikit pro ya, mau masuk ke level pro. Gitu kan ya. Terus praktek gitu kan ya. Terus yang berikutnya, memahami metode praktis untuk menyiapkan, nah ini segala macam nanti tentunya, saya nggak tahu kalau di sini juga nyiapin sendiri nggak sih? Wah ada training di sini. Nyiapin ininya, ruangannya harus gimana. Oh ada timnya. Wah, betul. Ya nanti kita ajarin juga lah ya, karena someday kalau mau jadi profesional ya harus ngurus sendiri. Saya tuh pertama, kan akhirnya 2004 saya tertarik dunia training, 2005 saya masuk pekerjaan di konsultan di Amerika. Konsultan Amerika, bukan di Amerika, di konsultan Amerika. Ya, jadi orang luar negeri itu mendorong kita untuk mandiri. Jadi nggak ada tuh teman-teman, kalau ada training itu di mana gitu ya, nyiapin dari nol. Dari mulai ngurus pesawat sendiri. Iya. Ngurus pesawat, ngurus barangnya, nyetak-nyetak barang, persiapan, di checklist apa aja. Sampai di tempatnya ngurusin ruangan, bagusnya gimana ya, bagusnya U-shape, bagusnya ini, bagusnya itu. Semua kita yang latih sendiri. Udah selesai itu, buat laporan. Laporannya ketik sendiri sampai jadi. Jadi saya bersyukur ya kerja di perusahaan model seperti itu tuh, kita tuh dari A sampai Z ngerti semua. Gitu. Ya sekarang karena ada supporting, tapi someday harus ngerti. Ini tuh ruangan bagus gimana? Oh, kita tentang apa ya? Tentang menghitung uang misalnya. Bagusnya gimana ya bentuknya? Apa dibuat begini, atau dibuat U-shape, atau dibuat ruang kelas? Itu beda-beda. Nggak semua pokoknya mah ya gimana kelasnya lah. Pokoknya lo diatur kelas gini, nggak bisa, tekniknya beda-beda. Kalau kita mau banyakin diskusi, bagusnya gimana? Begini, tinggal langsung kan. Kalau kita mau lebih banyak ke interaksi, U-shape. Kalau mau banyak lebih ke teori, classroom. Nah, beda-beda. Gitu, ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya, gitu ya. Next kita, jadi training itu kan lebih cenderung aktivitas terencana untuk memfasilitasi pembelajaran terkait kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi ini agak jumping ya. Nah ini dia. Namanya orang, ya, namanya orang.
itu tidak ada yang bisa pinter sendiri. Ya, ini ya. Jadi orang pertama masuk nih ya, fresh grade kan. Untuk pinter sendiri nggak bisa tuh. Betul nggak? Jadi orang yang punya kesadaran belajar itu katanya 1 berbanding 10.000 orang. Semua orang perlu dituntun, perlu di guidance, perlu disupport, perlu dikasih ilmu, dilengkapin. Itu sudah pasti begitu kebanyakan. Berarti apa? Tugas teman-teman, nih orang nih, dari mulai berkarir itu kan, kalau dia misalnya contoh yang bawah ya, kalau dia nggak ada bimbingan yang benar, atau cuman atasan, ya udahlah pokoknya kerjain aja deh, kan banyak gitu atasan ya. Malas gitu ya, ngapain gue ngajarin, udah pinter sendiri lah, kamu udah lulus kuliah, pinter sorangan gitu kan. Akibatnya begini, jalur kompetensinya, ceklek, lambat sekali gitu. Padahal batasannya harusnya dia menguasai di tengah sini. Training itu gunanya membuat orang itu lebih terakselerasi cepat, gitu. Jadi teman-teman itu membuat orang bisa pinter secara instan. Jadi harus berpikir, oh gimana cara ngajarnya ya supaya orang yang dari nggak ngerti cepat ngerti, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ini berkembangnya trial error, nyoba sendiri, gagal sendiri, pusing sendiri, stres sendiri, lambat, nggak beres-beres tuh nanti belum ilmunya salah lagi kan ya. Ilmu dapat dari temennya salah lagi kan gitu kan. Jadi akhirnya sama-sama salah. Nanti pas di level mana atasan juga bingung, kenapa sih kamu kok kerjanya kayak begini? Ya kata teman saya begitu loh, kok kata teman? Wah, mulailah kisruh, kacau organisasi. Tapi kalau ini kan enggak. Ya kayak misalnya ngajar apa kemarin? Training apa? Yang pernah ngajar? Kredit misalnya. Oh, cara kredit tuh begini yang benar. Gitu kan ya. Mungkin dia pindahan dari tempat lain. Oke, tapi kan kemarin di sini tekniknya beda sedikit ya. Atau misalnya dia dapat dari temennya, dapat dari kuliah, tapi nggak bisa. Teman-teman inilah yang harus melengkapin yang benar. Yang benar di BPRKS itu gini loh. Pak, tapi saya waktu di bank ini, nanti dulu itu bank itu. Ini BPRKS bukan bank itu, gitu kan? Jadi dipastikan bahwa mereka di perusahaan yang benar gitu sih pengetahuannya. Itu kira-kira pelatihan. Ya, jadi sama nih. Ya teman-teman gimana caranya nih orang nih dididik. Nah sekarang, nah betul ya, ada training ini, oh perlu saya, jadi ada niat, memang dia perlu. Nah yang gini paling enak ya, karena niatnya ada. Yang ketiga, ada banyak nih, apa? Kenapa? Apa yang refreshing? Kan trainingan dapat makan siang, apalagi snack, aduh lumayan nih gitu ya. Lagi pusing-pusing sales di lapangan, aduh lumayan lah istirahat dulu. Ada yang begitu. Itu disebut peserta yang jenis wisatawan. Pengen training, wisata dulu, nyantai dulu daripada kerja. Ada yang begitu. Coba sekarang, kalau orang yang begitu, kira-kira secara mental gimana? Hare-hare. Nah itu yang teman-teman hadapi itu model-model gitu. Dan masih ada tipe-tipe, tapi yang 3 itu yang paling menonjol ya. Yang bersyukur tadi yang Mas Cucun bilang, kalau niatnya dari dia ada, pengen belajarnya tinggi, wah itu mah paling cepat. Semangatnya ada gitu ya. Nah, itu bicara tentang perasaan. Yang satu lagi, bicara tentang attitude. Ya. Nah, kalau attitude ini juga nanti yang kita pelajari di hari ketiga itu, yang 18 tipe orang itu. Ya, kita harus menguasai juga itu. Waduh ini orang, karena nggak bisa, bodoh ting lah, yang penting sudah ngajar biarin aja. Ya kan kerugian bagi perusahaan, kerugian bagi departemennya, kerugian juga buat kita. Lu capek-capek ngajar, nggak didengar, nggak ngerti-ngerti. Nanti ditegur sama atasan, mana tuh katanya anak buah saya di training sama Mas Cuncun tapi nggak maju-maju, bener nggak? Ya saya lagi yang kena, benar orangnya bermasalah, tapi kita yang kena. Kan kalau atasan paling enak ya, udah nganggep, saya udah kirim ke Mas Sono harusnya pinter dong. Tapi gimana nih Mas, masih ada fraud ini orang, katanya diajarin. Betul nggak? Yang disalahin siapa? Iya, training yang disalahin. Padahal salah orangnya di kelas dalam kondisi apa. Nah, gitu ya. Jadi kita ngadapin 3 hal seperti ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya agak sedikit keras dulu ya, supaya teman-teman tahu bahwa
apa yang teman-teman lakukan ini nggak main-main gitu ya. Ini hal yang serius nih buat organisasi.